Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami terpesona akan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari-hari ini Tuhan, gerejamu, umatmu, bahkan dunia sedang mengalami badai yang luar biasa, badai yang dahsyat. Tetapi kami percaya, jika Tuhan bersama dengan kami, maka siapa lawan kami? Kami percaya Tuhan, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya atas kami. Tepat itu Tuhan, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong tuntun dan pimpin kami. Berkati persekutuan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, supaya kami semua yang menerima berkat Tuhan daripada persekutuan kami, kami semua yang diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbangun dimerdekakan oleh firman Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagi anak-anakku di tempat ini maupun juga bagi jemaat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, mungkin ada yang di tempat pekerjaan, juga mungkin ada yang sedang di tempat-tempat pribadi lainnya. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama. Jadwalnya sebenarnya 9.15 kita mulai khotbah, tapi nggak apa-apa. 9.05 sudah mulai. Kita berdoa supaya yang sudah siap 9.15 bisa lebih siap lebih awal. Baik, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab memberikan tema angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ayat ini atau peristiwa ini tercatat dalam 3 Injil sinoptik yang berbeda, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sehingga kita dapat mengumpulkan data dari ketiga kitab yang ada. Namun saya memilih untuk menggunakan kitab Markus atau Injil yang ditulis oleh Markus sebagai bahan kita hari ini, karena Injil Markus adalah Injil yang tertua ditemukan, saudara, dan dijadikan sumber Q atau sumber kuele atau sumber dari penulisan kitab-kitab yang lain. Nah, Injil Markus ini juga powerful kalau bicara mengenai peristiwa, karena Injil ini mencatat paling besar atau paling banyak peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Peristiwa-peristiwa yang ada
yang Yesus lakukan dalam setiap membuat mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca ayat ini dan mungkin Anda berkata, "Oh Pak Gembala, kami sudah hafal Pak teks ini Pak. Kami sudah ngerti Pak. Kami dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kami tua usia emas 50 tahun ke atas, kami sudah belajar Pak. Kami udah hafal, udah hatam Pak, udah ingat ayat ini Pak." Pertanyaannya, kita udah pernah baca, kita udah pernah dengerin khotbahnya, kita udah pernah hafal, tetapi kenapa kita masih mengalami ketakutan? Kenapa kita masih mengalami persoalan? Kenapa kita masih mengalami stres, depresi, tekanan, frustrasi ketika menghadapi badai persoalan hidup? Ini persoalan. Tahu, hafal, pernah dengar, tapi nggak ingat ketika menghadapi tekanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sama. Kita pernah pergi ke satu daerah, kita pernah pergi ke satu tempat, udah pernah. Satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin sering kali. Tapi satu saat, ketika kita pergi ke sana, tiba-tiba ada penutupan jalan di sana, penutupan jalan di sini. Tiba-tiba kita kagok, tiba-tiba kita bingung, tiba-tiba kita kayak kehilangan jalan, Saudara. Kita kayak nggak tahu mau kemana. Kenapa? Karena ada tekanan, ada perasaan yang menekan kita, sehingga membuat kita itu kehilangan ingatan kita akan hal-hal yang baik. Tekanan dapat membuat kita kehilangan ingatan akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini, Saudara. Hari ini badai persoalan hidup itu luar biasa. Dimulai dengan virus Koronces, virus corona. Dimulai dengan virus corona, mengakibatkan gonjang-ganjing di seluruh dunia. Akhirnya semua daerah, semua negara terpengaruh. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, dan ketakutan mulai menghantui orang percaya. Bukan cuma Koronces, tetapi penyakit lainnya juga ada sebenarnya. Kita nggak perhatikan karena yang diupload di media, yang diupload di sosmed, yang muncul ahli-ahli corona baru, ahli-ahli virus baru. Itu cuma corona. Padahal tingkat kematian tertinggi di Indonesia bukan karena corona. Sudah tahu apa itu? Tingkat kematian tertinggi di Indonesia adalah aborsi. 8.600.000 sekian kematian akibat aborsi. Tapi orang kan diam, gereja kan diam, gereja nggak panik kan? Corona mau mencapai angka 10.000, gereja panik, Saudara. DBD, ada yang tahu berapa? Hampir mencapai angka 30.000, Saudara. Tapi gereja kan diam, gereja kan nggak panik. Yang mati kelaparan, Saudara, gizi buruk, stunting, busung lapar, berapa, Saudara? 40.000. Gereja kan diam, nggak panik. Kita nggak depresi kan? Kenapa? Karena pemberitaan di media banyak pendeta mati gara-gara corona, Saudara. Iman jemaat menjadi lemah. Jemaat berkata begini, "Oh Tuhan, pendeta aja mati, apalagi kita." Hari ini bertobat. Stop posting orang mati, posting orang yang sehat, posting orang yang sembuh, posting yang membangkitkan iman, bukan yang meruntuhkan. Nah, kita mau melihat hari ini, meskipun di tengah badai, masih ada pengharapan. Ada amin, Saudara? Amin. Boleh lebih yakin lagi aminnya? Amin. Kalau Saudara berharap
sama manusia, saudara akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Tuhan, maka saudara tidak akan kecewa. Ada haleluya? Amin. Lebih yakin lagi ada haleluya? Amin. Oke, kita kembali ke teks. Markus pasal yang keempat ini bicara begini, saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi jelas, perjalanan menyeberang Danau Galilea dipimpin langsung oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca teks aslinya atau teks sebelumnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ketika Yesus khotbah di bukit, kalau di Matius, catatan Matius pasal 8 ini peristiwa, Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu bicara mengenai khotbah Yesus di bukit, saudara. Yesus habis khotbah besar di bukit, dia habis KKR di bukit, saudara. Ribuan orang bertobat, ribuan orang percaya. Lalu dia berjalan menyusuri Kapernaum, menyembuhkan seorang bujang dari seorang pegawai istana. Lalu dia mampir ke rumah ibu mertua Petrus yang menyembuhkan. Yesus KKR keliling, saudara. Sehingga banyak orang mulai percaya, banyak orang mengambil komitmen. Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 8 yang sebelum peristiwa ini, Yesus menantang mereka, ikutlah aku, dan mereka pun ikut bersama-sama dengan Yesus. Jadi jelas, peristiwa badai di Danau Galilea adalah sebuah perjalanan yang dihadiri, yang dipimpin oleh Yesus. Artinya apa? Meskipun saudara ikut Yesus, meskipun saudara dipimpin oleh Yesus, tidak menjamin bahwa tidak ada badai. Meskipun saudara dipimpin oleh Yesus, meskipun saudara ikut Yesus, badai tetap ada. Cuma perbedaannya, di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Kalau di luar Yesus sudah ada pengharapan, saudara, ngeri kalau baca berita. Italia ribuan, 7.000 kalau masalah berapa saya lupa. Kamu baca begitu-begituan saya. Tapi mereka nggak menyiarkan bahwa kemarin tanggal 28 bulan 3, saudara, 700 lebih dalam 24 jam di Italia sembuh. Yang diberitakan cuma kematian. Kenapa? Inilah pesimistis dunia. Tidak ada pengharapan dalam badai hidup. Kita masih punya pengharapan, amin? Amin. Percayalah pasti sembuh. Saya tiap hari ikutin berapa yang hidup, berapa yang mati. Dan saya lihat hari-hari ini yang sembuh dalam satu hari mulai meningkat, sudah. Biasa cuma 1, 2, 3 paling banyak. Kemarin tanggal 28, 11 orang yang akan sembuh, sudah. Artinya kemampuan negara kita ini sangat luar biasa. Bukan cuma karena presidennya yang hebat, pejabatnya yang hebat, petugas medisnya yang hebat, tapi karena ada orang-orang percaya yang berpengharapan dan berdoa kepadanya. Maka ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jangan berhenti berdoa buat bangsa kita, saudara. Ada pengharapan di tengah badai. Kita mau lihat apa yang membuat kita bisa tetap berharap di tengah badai. Yang pertama, izinkan Tuhan tetap memimpin kehidupan. Amin. Kok aminnya nggak yakin, saudara? Amin. Izinkan Tuhan yang tetap memimpin kehidupanmu. Seringkali kita mau pimpin ini hidup, udah mentok, baru panggil Tuhan. Seringkali kita berjalan dengan akal pikiran, dengan kemauan. Bahkan ada yang jalan gak mikir dan gak punya kemauan, alias hidup sedang mati pun tak mau. Nanti kalau udah mentok, udah menderita, udah susah, udah sakit, baru teriak, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan.
Minta Tuhan yang pimpin hidup kita. Tuhan Yesus, pimpin langkah. Tuhan Yesus, tuntun aku. Tuhan Yesus, bawa aku. Minta pimpinan Tuhan. Minimal kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Yang kecil-kecil aja dulu deh, nggak usah yang hebat-hebat, yang spektakuler. Yang kecil aja. Yang pertama, izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan. Kalau Tuhan pimpin kita, saudara, jangankan cuma badai, melewati lembah kelam, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Terus, sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Amin. Amin. Biarpun harus melewati lembah kekelaman, melewati badai persoalan, yang penting Tuhan jangan tinggalkan saudara dan saya. Yang penting Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kita. Mazmur 23 jelas berkata, akulah gembala yang baik. Yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Gembala yang baik. Membawa apa? Domba-dombanya. Membaringkan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Menyegarkan jiwa. Kalau percaya sama Tuhan sebagai gembala agung kita, kita percaya, saudara, semua ini pasti kita akan menang. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gembala yang baik mengenal dombanya, dan domba mengenal suara gembalanya. Kata Yesus begini, saudara, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kalau Tuhan yang pimpin kita. Persoalannya, seringkali kita tunggu mentok pada Tuhan pimpin kita, saudara. Yang kedua, ayatnya yang ke-37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara yang mendengar khotbah ini atau mungkin sudah hafal khotbah ini sejak sekolah minggu, saya mau tanya, apa latar belakang profesi Yesus? Tukang kayu. Apa latar belakang profesi murid-muridnya Tuhan Yesus? Pencari ikan atau nelayan, senior. Ya, ada Simon Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Andreas. Semua itu nelayan, saudara. Tidak semua, maksudnya kebanyakan mereka adalah nelayan yang udah khatam, yang udah biasa dengan hadapi badai. Mereka udah biasa, saudara, lewat badai. Yang namanya nelayan itu udah biasa sama badai. Ya, khotbah ini disaksikan oleh Bapak Yosua Sabandar yang sedang ada di lautan Spanyol, saudara. Pelaut itu udah biasa sama badai, sama topan, angin ribut,
puting beliung udah biasa. Tapi kenapa pada saat itu mereka ketakutan, saudara? Udah biasa. Tapi si Yesus tukang kayu ini, saudara, dia nggak takut. Dia malah tidur di buritan kapal di atas sebuah tilam. Saudaraku, yang kedua, pengharapan di tengah badai. Yang pertama apa tadi? Izinkan Yesus memimpin kehidupanmu. Dan yang kedua adalah melihat dengan perspektif iman, bukan dengan penglihatan. Petrus dan teman-teman melihat badai dengan perspektif diri mereka, saudara. Saya percaya ini badai topan yang sangat dahsyat yang mereka belum terbiasa untuk alami, saudara. Mungkin ini nggak pernah mereka ngalamin kayak begini. Mereka mungkin belum pernah mengalami badai topan yang dahsyat seperti ini, saudara. Ini pertama kalinya, sampai-sampai mereka ketakutan. Sampai-sampai mereka harus berteriak, Tuhan, tolong. Apakah Kau tidak peduli kalau kita akan binasa? Biasa kalau badai masih pelan-pelan, woi, Wuhan kena topan, kena corona. Kita mulai bilang begini, saudara, Indonesia tidak akan kena. Karena Indonesia negara tropis. Indonesia orangnya banyak makan formalin, jadi nggak mempan sama corona. Begitu sampai di Indonesia, saudara, mulai orang bertumbangan, mulai berteriak, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Amin. Selama ini kemana, saudara? Lihatlah dengan perspektif iman. Yesus kok tidur? Ada yang bilang begini, iyalah, dia kan tukang kayu. Dia nggak tahu kalau badai itu seperti itu bentuknya. Saudara, saya bukan tukang kayu. Saya cuma tukang tidur. Tapi ketika di kapal, gelombang tinggi, waktu kami nyebrang ke Pulau Tidung, ya, Pulau Seribu. Pas pulang itu ke Jakarta, gelombang tinggi, saudara. Meskipun saya bukan seorang nelayan, saya cari life jacket, saya dekat-dekat sama pelampung, tetap takut, saudara. Tapi kenapa Yesus tidur? Di perspektifnya para murid, ini badai luar biasa. Di perspektifnya Yesus, ini badai cuma biasa. Sehingga dia bisa tertidur. Haleluya. Yesus tahu akan dirinya, kapasitasnya dia sudah. Buru, aduh badai tinggi besar. Yesus bilang, dalam tidurnya begini, ala lebay. Haleluya. Yesus tidak takut sama sekali. Perspektif iman, bukan apa yang kita lihat. Kalau saudara baca sosial media hari-hari ini, asam lambung saudara akan mulai naik, mencekik sampai di leher. Anda akan mulai gelisah, batuk sedikit langsung minta lari ke dokter. Panas sedikit minum paracetamol 3. Ya kan dia orangnya nggak disiplin minum obat. Harusnya paracetamol 3 kali sehari, karena dia nggak disiplin, udah sekaligus 3 aja sekali. Akhirnya sudah mati karena batuk, karena panas demam, mati karena keracunan obat. Overdosis. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, badai itu ada. Badai itu ada. Badai itu menakutkan. Badai itu mengerikan. Badai itu mengancam nyawa kita.
Tapi lihatlah dengan perspektif iman. Adakah Yesus di perahu hari ini? Halo? Lihatlah di hatimu, apakah ada Yesus di dalam sana? Hari ini mungkin dia seperti lagi tidur. Kok Tuhan gak buat apa-apa ya? Tapi kita harus percaya, meskipun dia tidur, pertolongan tetap ada. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, lihatlah dengan perspektif iman. Saya sebenarnya kemarin mempersiapkan khotbah yang begitu mendalam teologinya dengan 3 lembar kertas. Tapi tadi malam saya putuskan saya singkirkan ini semua. Sudahlah, saya khotbah yang sederhana saja, supaya semua orang mudah mengerti dan cepat kembali kepada pengharapan di tengah badai. Kebanyakan berteologi, kebanyakan berteori, kita ada mikir-mikir, kebanyakan mikir keburu kena badai, saudara. Ini apa ya? Oh gitu ya? Wah, oh teologianya begitu ya? Teologi A, teologi B, tafsiran A, tafsiran B. Saya bikin foto pakai buku-buku banyak saya pakai kemarin. Pembanding-pembanding ahli-ahli teolog, wah saya baca, saya bikin 3 lembar. Soalnya kalau jemaat dengar lagi streaming seperti ini, saudara, jemaat menimbang-nimbang, oh begitu ya, oh begini ya. Kelamaan mikir, kelamaan menyari, kelamaan menangkap, badainya keburu tenggelamkan kita. Hari ini cepat diberitakan bahwa Yesus adalah pengharapan di tengah badai. Amin. Meskipun saat ini dia sedang tertidur di buritan hati kita, tetapi kalau dia ada, kuncinya itu, kalau dia ada, selalu ada pengharapan. Yang ketiga, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, yang ketiga, ketika Yesus dibangunkan, dia tak tinggal diam. Ketika Yesus dibangunkan, dia gak meremehkan iman para murid. Ketika Yesus dibangunkan, dia tidak menghakimi kelemahan para murid. Beda sama orang sekarang. Ada orang kurang iman, ada orang lemah iman, dibilang apa? Kau tidak beriman. Betul nggak? Ya kan? Ada orang ketakutan, ada orang yang mengalami, waduh, kayaknya mau mati ini mau corona. Apa orang sekarang katakan? Bertobat, percaya sama Tuhan. Bagian dia kena asam lambung, mati juga, mati. Kita kurang iman, menghakimi orang. Orang susah dihakimi. Tapi Yesus berbeda, saudara. Amin. Amin. Ini buat saudara yang suka menghakimi orang lain yang lemah iman. Tidak ada Yesus di sana. Ada haleluya? Amin. Karena Yesus tidak menghakimi. Wah, gitu bilang tolong. Dia langsung keluar seperti Avengers. Tahu Avenger nggak? Tahu. Itu yang ketan isinya itu apa? Kampis itu ikan tongkol. Oh itu lempar ya sama. Avenger itu ada pahlawan. Dia keluar seperti pahlawan dengan gagah berani. Lalu dia bilang begini buat danau yang bergelora. Danau Galilea, diam dan tenanglah. Ini peristiwanya sangat terkenal, saudara. Sejarah mencatat tahun 1620 seorang ilmuwan berkata tidak pernah ada badai
di danau Galilea semacam badai yang dialami oleh zaman Yesus. Ini badai yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Yesus berkata, diam dan tenanglah. Saudara, apa yang terjadi? Seketika itu badai danau Galilea, storm of Galilea, Sea Galilea, tenang. Jadi kalau saat ini Yesus berkata, hei Korintus, diam dan tenanglah. Saya percaya si Korintus langsung diam dan tenanglah, saudara. Ada amin? Haleluya. Jangan takut. Kalau Yesus sudah bertindak dan ada persoalan, haleluya. Tapi poin yang ketiga bukan ngomong soal itu, saudara. Kalimat yang lebih powerful daripada diam dan tenanglah. Yesus bilang begini, mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Pengharapan di tengah badai yang ketiga adalah tetap percaya meskipun tidak melihat tanda-tanda. Wih, saudara, ya, bukan berarti tunggu ada mukjizat baru kita percaya ada Tuhan. Lalu kalau mukjizat tidak ada, Tuhan tidak ada. Baca baik-baik kitab Injil Markus maksud saya, maaf. Injil Markus. Semua mukjizat yang Tuhan Yesus bikin itu untuk membuat orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Jadi kalaupun tidak ada mukjizat, saudara harus tetap percaya. Saya nggak berkata hari teman-teman saya para pendeta yang menderita sakit corona tidak ada iman mereka, tidak. Lalu yang mati mereka nggak beriman, jangan sembarangan bicara. Mereka orang yang beriman karena tetap setia sampai akhir hidup mereka, saudara. Itulah iman. Bukan nggak sakit baru nggak beriman. Kalau sakit tuh nggak beriman tuh, Tuhan nggak tolong tuh. Bukan. Mereka tetap beriman, berpengharapan sampai kesudahan hidup mereka. Bahkan hari ini yang saat ini sedang sakit, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat-jemaat, semua manusia sedang menggantungkan iman mereka, berharap kesembuhan. Tapi kalaupun tidak, tangan Tuhan terbuka menyambung mereka. Saudara, nggak penting caranya kita mati. Yang penting bagaimana cara kita waktu masih hidup. Cara mati banyak, kecelakaan bisa, sakit bisa, tiba-tiba tidur lalu mati bisa, semua sakit penyakit bisa. Bukan cuma koronces. Nggak penting bagaimana caranya kita mati. Yang penting waktu kita hidup, cara hidup kita bagaimana. Ada haleluya? Amin. Tetap percaya. Di dalam Tuhan ada kuasa. Meskipun kita nggak melihat tanda-tanda mujizat, tapi kalau bersama dengan Tuhan Immanuel, kita akan melalui setiap perkara. Badai pasti berlalu. Amin. Ada haleluya, saudara? Amin. Saudara percaya itu? Amin. Saudara percaya corona akan berlalu? Amin. Saudara percaya semua penyakit virus, kuman-kuman, bakteri, DBD dan sebagainya akan berlalu? Amin. Saudara percaya bahwa semua persoalan hidup kita akan berlalu? Semuanya akan berlalu, asalkan Tuhan jangan tinggalkan aku. Ada haleluya, saudara? Amin. Saya mau ngajak kita semua hari ini
Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Pastikan Tuhan ada di hatimu. Anda yang belum pernah terima Yesus dan menyaksikan tayangan ini, hari ini buka hatimu selebar-lebarnya dan berkata, Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan yang memerintah di hatiku. Karena sekalipun Anda nggak dapatkan mujizat, tiket surga telah tersedia bagimu. Pastikan Yesus yang pimpin kehidupanmu. Buka hatimu yang berkata, Tuhan, untuk apa aku ada di sini? Tuhan, aku mau dibawa kemana? Tuhan pimpin aku. Kalau Tuhan yang memimpin aku, meskipun lewati jalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iman bukan cuma untuk diperkatakan. Iman bukan cuma untuk dislogankan. Tapi iman juga harus dilakukan. Mujizat, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada mujizat, tetap harus katakan puji Tuhan. Saudara nggak boleh tuntut Tuhan dengan kemauan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Hari ini apapun yang terjadi, tetaplah kita percaya. Haleluya. Saat kita melihat jalan, kita percaya. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini maupun di rumah, tundukkan kepalamu, buka hatimu selebar-lebarnya. Kita berserah, kita berharap hanya kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang memimpin setiap kehidupan kita hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saudara pakai berdiri. Kita respon firman Tuhan. Bangkitkan imanmu. Katakan di dalam hatimu bahwa badai pasti berlalu. Apapun yang terjadi, Tuhan. Mari deklarasikan imanmu, katakan hatiku percaya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan. Terima kasih buat firman-Mu yang menghibur kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, mengubahkan hati kami. Kami yang lemah menjadi kuat oleh karena firman-Mu. Kami yang hilang pengharapan menjadi pengharapan yang baru. Bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan meskipun di tengah badai. Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu yang ada. Baik hari ini sedang duduk di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah di tempat masing-masing Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup muka saya dengan kuasa dari Yesus. Padahal mereka kesal kami-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala macam yang jahat. Jauhkan kami dari segala macam virus-virus, sakit penyakit, kuman bakteri, wabah. Di dalam nama Yesus. Bahkan maut pun kemenangan menghadapi kami. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu di tempat ini maupun ada di rumah masing-masing. Berkati kami semua yang hadapi persoalan yang berat di tengah-tengah masalah global ini Tuhan. Supaya tetap kuat, tetap beriman, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap persekutuan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan yang memberkati keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Jagai setiap keluarga rumah tangga kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Tahirkan kami semua dalam bentuk virus-virus dan penyakit atau apapun wabah yang mengintai kami. Kami Yesus Banyu Life tahir Tuhan, bersih, disucikan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan berkati kami pada saat hari ini. Berkati juga Tuhan pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh staf yang ada, yang saat ini sedang berpikir Tuhan, dan para menteri yang sedang merancangkan bagaimana untuk mengatasi masalah pada hidup ini Tuhan. Para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW dan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong lindungi kami dari segala macam agama, suku, ras, tidak mengenal perbedaan. Tuhan kami berdoa, lindungilah setiap kami. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, berkatilah tim dokter Tuhan, para perawat, ahli medis, ahli lab yang saat ini berjuang di garda terdepan. Tuhan tolong kuatkan mereka dengan kesehatan, kekuatan ekstra, pengharapan, sukacita, supaya mereka boleh kuat dan bertahan dalam setiap penderitaan, dalam setiap tekanan. Dan Tuhan lihat hati mereka. Tuhan tolonglah para ahli medis kami Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Dana-dana yang diperlukan Tuhan, alat-alat yang masih kurang, APD yang masih kurang dan belum lengkap, Tuhan tolong berkati supaya boleh dicukupi, dilengkapi Tuhan, sehingga masalah ini cepat selesai. Bahkan para profesor, ahli-ahli medis Tuhan sedang meramu menyiapkan Tuhan obat untuk mengatasi penyakit ini. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kepintaran, hikmat, marifat, pengetahuan kepada mereka, supaya obat yang katanya 2 minggu lagi ini Tuhan akan selesai, dipercepat oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang sakit, yang terbalik lemah, boleh beroleh berkat dari hikmat yang Tuhan berikan bagi para dokter, dan mereka disembuhkan. Dan Tuhan juga mendengar setiap doa-doa kami, supaya yang sakit juga disembuhkan dan yang sehat tidak menjadi sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus
Ayo berdoa Tuhan buat orang tua kami masing-masing, kakak beradik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di daerah maupun yang ada di ibu kota. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi sertai dimanapun kami, orang tua kami berada, keluarga kami berada. Jauhkan lagi untuk virus-virus, baik itu corona, DBD, virus-virus penyakit lainnya pun Tuhan jauhkan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kecelakaan, maut dan sebagainya Tuhan yang tidak benar dan baik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, enyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkatilah mereka semua Tuhan, cukupkan. Ayo berdoa Tuhan untuk STT Genos. Tuhan tolong berkati para mahasiswa, sehat kuatkan setiap mereka. Para dosen, pimpinan, yayasan juga diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan melalui semua ini dan keluar sebagai pemenang. Setiap perencanaan strategi kami Tuhan yang sudah kami susun sepanjang tahun ini dan berantakan karena situasi ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk gereja Gespa The New Life yang ada Tuhan. Berdoa juga untuk gereja Gespa yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, Sangitta Laut hingga Pulau Rote. Tuhan berkati gereja segala bangsa. Tuhan berkati Gespa The New Life. Gembala senior kami sekaligus ketua umum kami Tuhan, Pendeta Insinyur Jimmy Tampi, Tuhan berkati dimanapun ia berada hari ini melayani Engkau. Berkati seluruh keluarga besar, berkati seluruh pelayanannya Tuhan. Bahkan gereja-gereja, gembala-gembala gereja segala bangsa Gespa The New Life juga Tuhan, dimanapun berada dan umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan, lindungilah kami sekalian. Dan bawalah kami Tuhan menjadi saksi-Mu, menang atas badai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan perekonomian Indonesia yang hari ini morat-marit Tuhan karena masalah yang kami alami. Tuhan tolong Tuhan, pulihkan ekonomi Indonesia. Jauhkan dari bentuk krisis ekonomi Tuhan, krisis moneter atas bangsa kami. Biar hikmat marifat-Mu Tuhan kepada para pengelola bisnis Tuhan, supaya semua boleh berjalan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada hari ini berkati seluruh umat Nasrani dimanapun mereka berada, baik yang berjemaat di tempat kami maupun yang tidak berjemaat di tempat kami, baik umat beragama lain Tuhan yang tidak atau bukan yang Nasrani Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, lindungilah bangsa kami, lindungilah setiap umat-umat kesayangan-Mu Tuhan, lindungilah setiap umat-umat beragama dimanapun mereka berada. Dan Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan dari segala kelemahan tubuh kami Tuhan. Bahkan seluruh pasien corona yang ada Tuhan di rumah sakit dan di mana mereka berada, Tuhan tolong sembuhkan mereka semua dengan dahsyat. Kami percaya Tuhan momentum ini Tuhan, momentum yang Tuhan pakai untuk membawa pada pertobatan. Kami percaya Tuhan bahwa sebentar lagi ada revival yang luar biasa atas bangsa kami, atas dunia. Banyak orang akan percaya kepada Engkau dan menyaksikan siapakah orang ini yang dapat menghentikan badai ini Tuhan. Dengan berkata Tuhan, apakah yang dapat menyelesaikan badai ini? Dan banyak orang akan berkata, Yesus Tuhan, dimuliakanlah nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami akan mengakhiri rangkaian ibadah dan doa syafaat kami. Sebelum masuk dalam doa berkat, akan kami akhiri dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tutup ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, Salib Kristus, bukalah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, lusa, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput engkau di awan-awan sebagai pengantin-pengantinnya. Dia akan memahkota mahkota yang kekal, membawa kepada kerajaan 1000 tahun, turut memerintah bersama dengan Dia, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. silakan duduk saat ini sejenak. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang di tempat ini pada di rumah, dengan berakhirnya ibadah kita pada saat siang hari ini, maka streaming online kita di Facebook pada hari ini pun juga sudah berakhir. Nantikan khotbah-khotbah offline sepanjang minggu ini dan juga khotbah online kembali pada minggu yang akan datang. Minggu depan tanggal 5 kita masih ibadah seperti ini. Dan untuk Jumat Agung dan Paskah kita masih menunggu instruksi dari pimpinan. Apabila tidak, saudara, ini pergumulan saya kemarin, oh Tuhan, bagaimana ya, kok Paskahan sama Jumat Agung kita ada di rumah, kan lucu ya. Tapi kita harus taat pada pemerintah yang memberlakukan situasi darurat nasional sampai tanggal 29 Mei. Artinya bukan cuma kita yang akan di rumah, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri juga melakukannya di rumah. Ya, jadi jangan kecil hati. Hari ini Tuhan mau berkata, ya udah kamu di rumah aja, biar aku Tuhan katanya yang main ke rumah. Amin. Sekalian Tuhan mau lihat ada nggak kemesraan di rumah kita, suami sama istri. Sekalian Tuhan mau lihat ada nggak orang tua yang betul-betul sayang sama anaknya kayak waktu lagi di gereja, ya kan? Kalau di gereja, nak, sini nak, jangan main jauh-jauh. Kalau di rumah, kok udah pulang nak? Ini sekalian. Ya. Tuhan mau lihat kehidupan kita apakah segagah, sehebat waktu di mimbar, semanis, seramah, senyumnya semanis waktu kita di gereja. Nah, biarin deh, hari-hari ini Tuhan datang ke rumah kita, Tuhan kunjungin, masih ada nggak senyum-senyum yang manis di rumah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang lagi sama anak istrinya, sama keluarganya, sama orang tuanya, berikan senyum yang termanis, bilang jangan kecewakan Tuhan. Kalau Tuhan datang ke rumah kita, masih ada kasih di tempat ini. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.